Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa kembali dengan saya Nihin Astariah, CKB Angkatan 5 dari Kabupaten Madiun. Kali ini izinkan saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Judul yang saya ambil dari aksi nyata ini adalah posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun fasilitator kami adalah Ibu Vika Aryani dan pengajar praktik Bapak Hernawa Subiantoro. Latar belakang dari aksi nyata saya, sekolah idaman adalah sekolah yang mampu menciptakan iklim belajar yang aman dan nyaman bagi warganya. Namun kenyataannya, sekolah belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi muridnya, karena sebuah persepsi keberhasilan akan pendidikan apabila penerapan kedisiplinan yang tinggi. Siswa mematuhi peraturan hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan saja, bukan dari lubuk hati. Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya ingin menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani kasus yang ada. Hal ini diharapkan agar siswa memahami keyakinan yang telah dibuat dan berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan sehingga menjadi budaya positif di sekolah. Adapun tujuan dari aksi nyata saya, yang pertama, meningkatkan perilaku positif siswa melalui keyakinan kelas atau sekolah. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah melalui segitiga restitusi. Tolak ukur dari aksi nyata yang saya lakukan adalah apabila siswa berperilaku sesuai nilai kebajikan dalam keyakinan kelas atau sekolah, dan jika guru telah memposisikan diri sebagai manajer dalam penerapan segitiga restitusi. Dukungan yang saya harapkan selama saya menerapkan aksi nyata adalah dukungan dari seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga pendidikan, dan yang lainnya, serta orang tua murid dan atasan atau dinas pendidikan setempat. Adapun lini masa tindakan yang saya lakukan, yang pertama, guru memfasilitasi siswa dalam membuat keyakinan kelas. Setiap siswa menuliskan satu keyakinan kelas yang diinginkan di selembar kertas post-it yang dibagikan guru. Kemudian, siswa menempel keyakinan yang sudah dibuat di dalam sebuah papan. Siswa mengamati keyakinan kelas yang sudah disusun bersama dan disatukan menjadi sebuah keyakinan kelas. Berikut keyakinan kelas yang sudah saya susun bersama siswa-siswi saya kelas 6 di SDN Rejosari, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Saling menyayangi antar teman. Merawat barang di kelas dan menggunakan dengan izin. Datang ke sekolah tepat waktu. Mengikuti pelajaran dengan tanggung jawab. Semua berhak berpendapat dengan menghargai orang lain. Keyakinan kelas mengangkat dari peraturan dan mengubahnya menjadi kalimat positif. Tindakan berikutnya, memposisikan diri sebagai manajer dalam penerapan segitiga restitusi terhadap siswa yang bermasalah. Tahapan dalam segitiga restitusi antara lain, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Posisi manajer, guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hasil yang diharapkan, murid akan mempunyai tanggung jawab dan menentukan sendiri solusinya melalui nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang diperoleh. Setelah saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam segitiga restitusi, kegiatan selanjutnya adalah saya mengadakan sosialisasi kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah lainnya. Kemudian,
melakukan sosialisasi kepada wali murid atau paguyuban sekolah. Saya juga mengadakan sosialisasi kepada komunitas praktisi yang ada yang dilaksanakan secara daring melalui kegiatan webinar. Berikut undangan atau poster kegiatan webinar yang saya lakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, pukul 15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat, yang diikuti oleh rekan-rekan KKG dari Kecamatan Sawahan dan kecamatan-kecamatan sekitarnya. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pengimbasan melalui kegiatan webinar. Baiklah Bapak Ibu Guru semua yang saya sangat banggakan. Pertama, yang terhormat Bunda Sundari SPD MPD selaku pengawas TK SD wilayah Sawahan dan Jiwan. Yang saya hormati juga Ibu Nihen Astariah yang saat ini sebagai pemateri dari SD Rejosari, Kecamatan Sawahan. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru semua dari wilayah Sawahan maupun di luar Sawahan yang berbahagia dan kami banggakan. Untuk pemateri kita hari ini yaitu Ibu Nihen, tetapi Ibu Sundari juga kita beri kesempatan untuk memberi motivasi ataupun berkenan membuka kegiatan ini, juga memberikan sedikit materi juga bisa ya. Tetapi sebelumnya kami akan menjelaskan beberapa prestasi beliau-beliau yang luar biasa ini yang patut kita tiru, kita teladani ya. Mungkin ini menjadi motivasi buat kita, barangkali suatu saat nanti kita bisa seperti beliau-beliau. Ibu Sundari SPD MPD, beliau adalah pengawas TK SD wilayah Jiwan dan Sawahan, menjadi guru mulai tanggal 1 November 1991 sampai dengan 31 Maret 2017. Kemudian beliau menjadi kepala sekolah mulai 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2021. Kemudian beliau menjadi pengawas mulai dari tanggal 1 April 2002 di wilayah Jiwan dan merangkap Korwil 4 Jiwan Sawahan. Beliau juga pernah mendapatkan prestasi yang luar biasa, yaitu juara 1 karya ilmiah guru TK guru tingkat Kabupaten Madiun tahun 2012. Beliau juga finalis karya ilmiah guru tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2012. Beliau juga pernah menjadi finalis karya ilmiah guru tingkat nasional tahun 2012. Wah, luar biasa sekali nggih, ngantos nasional, perlu dikasih perlu ditiru nggih Bapak Ibu hebat semua. Kemudian juga pernah juara 1 guru berprestasi tingkat Kabupaten Madiun tahun 2015. Wah, luar biasa, ini perlu kita teladani guys. Semoga kita bisa menular pada kita semua ilmu ataupun prestasi beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, yang kami hormati Ibu Nihen Astariah SPD SD MPD selaku pemateri webinar. Yang kami hormati Ibu Ani Rosida SPD SD selaku moderator webinar, dan yang kami hormati peserta webinar pada sore hari ini. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim di dalam webinar ini dalam keadaan baik dan sehat.
Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan adanya program guru penggerak, yaitu merupakan salah satu langkah strategi dalam upaya menggerakkan ekosistem pendidikan serta stimulator dan mediator berbagai praktek baik yang dilakukan guru sebagai kebijakan Merdeka Belajar. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pemateri, Ibu Nihen Astariah, SPD, SDMPD, dari Guru SDN Rejosari, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Sebagai calon guru penggerak, setelah mengikuti pendidikan melalui materi tentang budaya positif, maka diwajibkan untuk melakukan pengimbasan terkait cakupan materi. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Hadirin yang kami banggakan, dengan adanya kegiatan webinar ini diharapkan kegiatan aksi nyata calon guru penggerak dalam bentuk pengimbasan materi pendidikan calon guru penggerak ini bertujuan yaitu seluruh warga sekolah dapat menerima materi pendidikan guru penggerak seperti halnya yang diterima oleh peserta pendidikan guru penggerak. Kemudian untuk pemateri kita sore hari ini yaitu Ibu Nihen Astariah, SPD SDMPD. Begitu banyak juga prestasi beliau yang patut kita banggakan, patut kita tiru. Beliau pernah juara 2 mendongeng tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2009. Beliau juga pernah juara 1 guru prestasi tingkat Kabupaten Madiun tahun 2018. Beliau juga finalis guru berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dan juga aktif dalam komunitas guru menulis beberapa buku berhasil beliau tulis, diantaranya berjudul Tasbih dari Pengemis Tua dan juga buku pendamping IPA kelas 6 yang berjudul Perkembangbiakan Tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah menyempatkan kesempatan pada sore hari ini dalam kegiatan webinar kita pengimbasan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan pengimbasan tentang terkait posisi kontrol dan segitiga restitusi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini merupakan sebuah tugas yang harus saya laksanakan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Madiun, bahwasanya setelah mengikuti modul 1.4 tentang budaya positif, ada keharusan untuk menyampaikan pengimbasan kepada komunitas praktisi yang ada. Dalam hal ini adalah KKG. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun di depan sudah disampaikan tentang biodata saya, namun mungkin ada beberapa yang belum kenal, maka perkenalkan nama saya Nihen Astariah. Setiap hari
Saya mengajar di SDN Rejosari, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita akan mengadakan bermain peran, yaitu dengan kegiatan coba buka. Saya mohon bantuan 2 orang untuk bermain peran, memerankan. Di sini ada 2 orang berperan, ya. Yang satunya mengepal tangan dan yang B berusaha untuk membujuk atau merayu dengan memberi imbalan, hadiah, bahkan intimidasi agar A mau membuka kepalan tangan tersebut. Saya mohon bantuan kepada, monggo mungkin yang bersedia untuk bermain di sini, disilahkan. Mungkin Bu Ris. Halo, Bu Ris. Iya, sama monggo sinten yang mau berkenan? Ris, jenengan bawa apa itu? Ya. Membawa sesuatu, Sandra. Lihat. Oh, bagaimana ya? Tidaklah. Ya, jangan tutup, Ris. Besok aku kasih sesuatu. Tidaklah. Iya, walaupun kita berteman, tapi bagiku ini sesuatu banget. Kan teman baik kamu, Ris. Masa sih nggak boleh tahu? Boleh, tapi untuk yang lainnya. Kalau yang ini jangan deh. Ya Allah, Ris, tega banget sih. Bagaimana ya? Pokoknya tidak deh. Kita kan temenan udah lama, Ris. Masa aku nggak dikasih tahu sih? Tidak. Pokoknya tidak ya. Maaf loh. Halo, Bapak Ibu. Iya, Bu. Intinya siapa yang mengontrol diri kita atau anak? Iya. Diri kita sendiri Adalah diri kita sendiri. Okay? Seperti yang dipraktekkan oleh Bu Ris sama Bu Sandra tadi, bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu mengontrol ataupun memaksa. Anak-anak pun tidak bisa kita paksa. Anak-anak tidak bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Bapak Ibu, di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol yang selama ini mungkin kita salah memaknai. Bahwa yang pertama, guru memiliki kemampuan untuk mengontrol murid. Kemudian, apakah semua penguatan positif ini efektif dan bermanfaat? Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah apakah dapat menguatkan karakter anak-anak. Orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Bapak Ibu, di sini ada pernyataan setuju atau tidak. Yang pertama, anak yang berbuat kesalahan adalah anak yang nakal. Yang kedua, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak, dan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan anak, ataupun penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mari kita renungkan bersama, panjenengan yang hadir di sini setuju atau tidak.
boleh tulis di kolom chat atau boleh menyampaikan aspirasinya secara langsung. Monggo disilahkan. Saya beri waktu 1 menit nggih untuk menjawab, bisa melalui kolom chat atau raise hand dengan menyampaikan pendapatnya secara langsung. Halo, Assalamualaikum. Iya. Boleh saya menjawab, Bu? Monggo disilakan. Saya mau mencoba menjawab, nggih. Untuk Nggih. yang pertama, anak yang berbuat kesalahan adalah anak yang nakal. Saya kira jawabannya tidak, karena tidak semua anak nakal itu berbuat ingin pokoknya berbuat salah. Saya rasa anak yang berbuat kesalahan itu terkadang anak yang ingin diperhatikan. Anak yang kurang perhatian, anak yang kurang kasih sayang itu biasanya dia berbuat ulah. Begitu. Terus hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau ini jawabannya iya dan tidak. Tidaknya karena bisa membuat anak trauma. Iyanya memang hukuman walaupun tidak harus hukuman yang benar-benar fisik, itu akan bisa memberikan anak itu efek jera. Itu menurut saya. Terus berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau ini saya rasa juga tidak, karena disiplin itu tidak harus berupa seperti sifatnya membersihkan itu juga tidak. Hukumannya misalkan anak disuruh menghafalkan surat pendek itu juga malah lebih bagus menurut saya. Terus penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau ini jelas iya. Karena penghargaan bagi anak itu akan meningkatkan motivasi atau apa ya. Pokoknya anak itu berkeinginan lebih dari yang sekarang. Biasanya seperti itu kalau kita memberikan penghargaan. Menurut saya seperti itu, Bu Nihen. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ris. Luar biasa sekali pemahamannya tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, juga restitusi. Nah, mungkin masih ada yang ingin memberikan penguatan. Pendapatnya Bu Ris seperti ini, mungkin pendapatnya panjenengan sedikit berbeda. Mungkin begitu, disilahkan mungkin. Monggo yang ingin menyampaikan pendapatnya, kita karena hari ini kita sharing nggih, sharing pengalaman dan sharing pemahaman kita saja. Monggo masih diberi kesempatan yang ingin menyampaikan pendapatnya, disilahkan monggo. Anak yang berbuat salah adalah anak yang nakal itu bukan. Menurut Bu Ris tadi bahwa anak yang berbuat salah itu belum tentu anak yang nakal, karena anak tersebut mungkin mempunyai tujuan atau maksud tertentu sehingga anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Kemudian tentu saja hukuman ini tidak dapat mendisiplinkan anak, karena semakin anak dihukum maka dia akan semakin mungkin menjadi anak yang pemarah, pendendam, bahkan mungkin akan mengikuti apa yang pernah dia alami suatu saat nanti jika mereka sudah dewasa. Monggo mungkin disilakan, masih ada yang menyampaikan pendapatnya. Baik, biar nggak tegang ini kita sore-sore saya ajak bermain ini. Bapak Ibu, di sini ada permainan. Panjenengan bisa klik di Google, yaitu dengan join quizzes ya. Hal ini bisa kita terapkan sebagai ice breaking, ataupun juga bisa kita terapkan untuk kegiatan penilaian kepada anak-anak. Ini sangat menarik sekali, bisa dilaksanakan di rumah. Kalau untuk yang kelas rendah bisa didampingi oleh orang tua,
Kalau kelas tinggi tentunya yang sudah punya HP bisa langsung mengikuti kegiatan ini secara langsung. Ini sangat bermanfaat sekali, sangat menarik sekali. Bapak Ibu, halo, masih bisa mendengar suara saya? Masih, Bu. Iya. Masih, Bu. Soalnya di sini kendala banget ini, luar biasa ini hari ini, trouble banget di sini. Monggo Bapak Ibu, panjenengan ketik di Google, bisa di HP, yaitu joinmyquizzes.com. Kita bermain nggih. Kita break bermain dengan menggunakan aplikasi quizzes.com. Oke, sudah bisa masuk Pak Aris. Baik nggih, langsung kita lanjutkan mawon nggih. Maaf tadi istirahat sebentar, ada adzan. Baik Bapak Ibu, untuk terkait teori motivasi di sini seperti yang disampaikan oleh Mbak Riz tadi, bahwa manusia melakukan kegiatan atau kesalahan itu pasti memiliki motivasi ataupun tujuan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan motivasi apa orang ataupun anak melakukan sebuah kegiatan atau kesalahan? Di antaranya yaitu untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang melekat dari dalam dirinya, yaitu yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan bertahan hidup atau survival. Sri Purwati, mungkin ada yang ingin disampaikan, monggo, raise hand tadi. Masih, Bu. Baik. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol. Posisi kontrol ini digunakan pada saat kita menghadapi sebuah masalah dengan anak didik kita. Ada 4 posisi kontrol yang ada di sini. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa. Masih, Bu. Lanjut. Iya, terima kasih Bapak. Masih. Iya. Kasih. Nggih. Yang pertama, posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai pemantau. Dan yang keempat, sebagai manajer. Bapak Ibu yang saya hormati, dari keempat posisi kontrol ini, sebelum saya mengenal namanya pendidikan guru penggerak itu, pernah melakukan keempat-empatnya. Saya pernah memposisikan diri sebagai penghukum, saya pernah memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan yang terakhir ini, manajer ini, yang mungkin sudah saya lakukan, tapi penerapannya belum seperti yang diharapkan. Seperti apa sih masing-masing posisi kontrol ini? Mari kita bahasnya secara bersama-sama. Yang pertama adalah kita berada pada posisi yang paling rendah, yaitu kita berada pada posisi penghukum. Pada posisi penghukum ini, kita menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Hukuman fisik bisa berupa kekerasan, hukuman verbal bisa dengan menggunakan kata-kata seperti menekan. Contohnya, patuhi aturan saya. Awas kalau kalian berbuat salah. Kamu selalu saja salah, kamu selalu saja begini. Kamu tidak pernah menurut apa yang Bu Guru katakan. Misalkan seperti itu. Hasil dari penghukum, ketika anak pada kita mengadakan posisi penghukum ini, maka anak akan menjadi mudah marah ataupun pendendam, bahkan bersifat agresif, melebihi dari yang saat ini dilakukan.
Karena pada dasarnya manusia itu tidak mau kalau disalahkan. Kita pun orang dewasa, kalau kita disalahkan tentu saja kita tidak mau. Ini sudah merupakan sifat manusiawi dari kita. Untuk posisi selanjutnya adalah posisi sebagai ini, pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, tidak menggunakan kata-kata keras lagi. Namun, kelembutan seorang guru ataupun orang tua ini diikuti dengan kata-kata yang membuat anak ataupun murid kita menjadi tidak nyaman, merasa bersalah dengan mengucapkan kata-kata misalnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kamu gak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajari kamu, tapi kamu masih saja tidak mau mengerjakan PR. Kamu masih saja datang terlambat, misalkan seperti itu. Meskipun di sini lebih santai, lebih tidak menggunakan kekerasan, tetapi hasil dari pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah dan menjadi orang yang gagal. Akhirnya mereka tidak punya keberanian untuk melangkah, sehingga istilahnya anak sudah gagal sebelum bertanding. Jadi dia selalu merasa rendah diri, tidak percaya diri karena merasa menjadi orang yang bersalah. Pada posisi selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Wah, berarti baik ya, kita bisa menjadi teman dari anak ataupun murid kita. Namun pada posisi ini pun masih dianggap belum sesuai Bapak Ibu. Karena jika guru dianggap tidak membantu, harapannya ketika guru menjadi teman, ketika orang tua menjadi teman, dalam situasi apapun kita akan mengiyakan, kita akan berikan bantuan kepada anak-anak kita. Biasanya diikuti dengan kata, ayolah bantu demi Bapak ya. Apa kamu tidak ingat ibu banyak membantu kamu selama ini? Ayolah jadi anak yang baik. Ayolah jangan terlambat lagi, misalkan seperti itu. Nah, hal ini akibatnya hasil dari pembuat menjadi teman ini apabila dilaksanakan, maka murid akan tergantung pada satu guru dan cenderung mengabaikan guru yang lain. Ketika guru tersebut tidak masuk, misalkan diisi guru yang lain, maka anak tersebut cenderung akan mengabaikan karena merasa guru baru itu atau orang lain itu bukan temannya, sehingga harus membutuhkan waktu panjang untuk anak tersebut nyaman dengan orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk posisi selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Seperti apa sih posisi sebagai pemantau ini? Pemantau artinya mengawasi. Kita bertanggung jawab penuh atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang ada. Misalnya peraturannya apa? Ini sudah jam berapa? Peraturannya bagaimana? Seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Di dalam posisi pemantau ini, tingkah laku anak ataupun murid yang salah selalu akan dikaitkan dengan aturan-aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Dan posisi selanjutnya adalah posisi yang paling ideal, yaitu posisi sebagai manajer. Bapak Ibu, posisi manajer ini tidak hanya diduduki ataupun disandang oleh kepala sekolah saja, tapi kita sebagai manajer dari anak didik kita. Kepala sekolah merupakan manajer dari satuan pendidikan yang meliputi ada guru, kemudian ada tenaga kependidikan, ada anak didik dan lainnya. Tapi kita, guru adalah manajer di kelas kita. Guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi manajer ini, ketika ada anak yang berbuat salah, kita tidak boleh langsung menjudge anak tersebut nakal, anak tersebut melanggar peraturan, kemudian anak tersebut berbuat salah ini karena apa. Kita duduk dulu bersama dengan murid, kemudian menanyakan permasalahannya apa. Dan harapannya dari posisi manajer ini, kita akan membimbing murid menemukan kesalahan mereka sendiri dan mencari solusi bagaimana kesalahan tersebut diatasi dengan cara anak sendiri.
Jadi posisi kita hanya sebagai pendamping atau pembimbing anak untuk mengakui sebuah kesalahan, sekaligus anak merefleksikan kesalahannya apa dan mencari solusi sendiri bagaimana atas kesalahannya tersebut. Hasil yang diharapkan di sini, murid akan mempunyai tanggung jawab dan menentukan sendiri solusinya melalui keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada kosakata baru yang diperoleh di sini, yaitu tentang nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya, setahu saya bahwa di sekolah itu hanya ada peraturan atau tata tertib. Dan memang harus ada tata tertib atau peraturan. Dari peraturan tersebut akan merupakan penerapan disiplin yang mungkin disertai dengan sanksi atau konsekuensi jika ada salah satu murid yang melanggar tata tertib tersebut. Namun di era Merdeka Belajar ini, kita merubah mindset dengan meniadakan peraturan atau tata tertib dan mengubahnya menjadi budaya positif di sekolah melalui namanya keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, untuk selanjutnya, materi saya pada hari ini adalah tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tujuan dari restitusi ini adalah orang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, yang kita kenal nanti dengan namanya keyakinan. Restitusi tersebut dilaksanakan melalui posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana menjalankan peran kontrol sebagai manajer melalui segitiga restitusi. Yang pertama, tindakan yang dapat kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau kamu berbuat salah, intinya semua orang dalam restitusi itu pasti pernah berbuat salah. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah di dunia ini. Semua pasti berbuat salah. Ketika anak sudah merasa nyaman, diiyakan, seolah-olah mengiyakan mereka berbuat salah dengan ada kok kakak kalian yang pernah melakukan kesalahan ini. Mungkin kita, Bu Guru pun juga pernah melakukan kesalahan yang sama dengan kamu, Nak. Misalkan Bu Guru pernah datang terlambat, Bu Guru pernah dulu waktu sekolah tidak mengerjakan PR, misalkan seperti itu. Jadi mereka merasa ada komunitasnya, ada temannya, diakui perbuatannya. Ini hanya untuk menstabilkan, istilahnya meredam emosi mereka di awal. Setelah emosinya stabil, kemudian ada langkah yang lebih naik, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita lakukan tanya jawab kepada anak-anak, kesalahan kamu apa? Mengapa kamu berbuat salah? Kemudian alasan kamu apa? Hari ini mengapa kamu datang terlambat? Oh, ternyata bangunnya kesiangan, tidurnya kemalaman, atau tidak dibangunkan sama ibunya, atau bagaimana. Kita harus mencari dulu penyebab alasan anak tersebut datang terlambat misalkan. Kemudian setelah mereka mengetahui kesalahannya, kita mengadakan tanya jawab lagi untuk menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah disepakati di kelas, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu terlambat terus, maka kamu nanti ke depannya seperti apa? Kamu ingin berubah apa tidak? Seperti itu. Jadi ini kita menggali semua apa yang anak-anak inginkan, apa yang terjadi pada diri mereka, sehingga mereka merasa nyaman dengan kita. Seperti itu Bapak Ibu, praktik dari segitiga restitusi tersebut. Kemudian restitusi ini mengarahkan sebuah kesuksesan. Ada istilah hukuman, kemudian ada istilah konsekuensi, dan juga ada istilah restitusi. Hukuman ini adalah perilaku agresif akan meningkat, sedangkan konsekuensi melalui penguatan ini hanya bertahan jangka pendek. Dan dengan restitusi,
diharapkan masalah ini dapat terpecahkan. Di dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dalam konsekuensi, adanya sebuah monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan di dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Yang paling fatal di sini, murid akan membenci sebuah peraturan. Dalam konsekuensi, murid akan menghormati peraturan, dan dalam restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mewujudkan budaya positif, di sini ada sikap negatif, netral, dan juga ada positif. Sikap negatif misalkan, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti saya hukum misalkan seperti itu. Di dalam posisi netral kita bisa menggantinya dengan lakukan apa yang saya katakan. Dan di posisi positif kita bisa lebih halus dengan menggantinya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, nak, misalkan seperti itu. Jadi awas, kemudian kita menyuruh untuk melakukan sesuatu. Yang positifnya adalah menanyakan kepada anak tentang apa yang sesungguhnya dia inginkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa harus keyakinan, bukan peraturan? Menurut Bapak Ibu, monggo kita adakan sharing, mengapa harus keyakinan, bukan peraturan. Keyakinan adalah hal yang tumbuh ataupun motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam. Sedangkan peraturan adalah hal yang dibuat di luar kemauan anak-anak. Dan tujuannya nanti anak-anak melaksanakan sesuatu tindakan mungkin hanya untuk menghindari hukuman atau sanksi saja, dan menghindari rasa tidak nyaman saja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tolong dicermati di sini ada sudah beberapa contoh mengapa harus keyakinan bukan peraturan. Kalau peraturan di sini ada beberapa catatan, kemudian di sebelah kanan ini ada keyakinan. Di sini ada peraturan, contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Ini sebuah peraturan. Di dalam keyakinan budaya positif ini kita menggantinya dengan kata-kata yang positif. Kata-kata larangan, kata-kata kita menyuruh, ini seminimal mungkin kita hilangkan dengan mengganti kata-kata positif. Bapak Ibu bisa terbaca PPT saya di sini, Bapak Ibu? Halo? Saged bisa. Nggih. Bisa terbaca nggih? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Coba saya mohon kepada Bapak Ibu, apakah peraturan atau keyakinan yang sudah kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu, yang sebelah peraturan atau keyakinan kayak ini Bapak Ibu yang selama ini sudah kita terapkan? Monggo. Monggo yang ingin menyampaikan pendapatnya disilahkan. Selama ini kita sharing di sekolah kita di sekolah panjenengan lebih menerapkan peraturan atau keyakinan Bu dalam membuat peraturan di sekolahan yang kita terapkan. Monggo. Bu Muji, monggo. Oke, monggo Bu Muji. Oke. Oke. Kalau selama ini di sekolah masih peraturan yang saya temui Bu Nihen, seperti peraturan supaya membuang sampah pada tempatnya, kemudian aturan dilarang coret-coret meja dan sebagainya, termasuk ketika berada di sekolah pakaian harus masuk, harus rapi dan sebagainya. Jadi untuk keyakinan memang belum Bu Nihen. Jadi masih berupa peraturan seperti itu. Nggih, iya betul. Terima kasih Bu Muji atas sharingnya. Ini sama Bu, di tempat saya juga begitu. Iya. Kita selama ini masih menerapkan adanya peraturan, tata tertib. Datang sekolah tepat waktu, dilarang ini, buanglah ini. Jadi di dalam tata tertib itu biasanya identik dengan kata-kata menyuruh ya Bu. Kata-kata yang menghimbau, menyuruh seperti itu. Nah, di dalam Merdeka Belajar, terutama dalam budaya positif, ini kita akan bergeser menjadi sebuah keyakinan.
Yang terlebih dahulu kita membuat keyakinan di kelas dulu kita ganti peraturan yang ada di kelas ini menjadi sebuah keyakinan. Dan keyakinan ini bukan kita yang menentukan, tetapi anak-anak. Anak-anak kita tanya, anak-anak kelas kita ini maunya seperti apa ya? Kita buat peraturan yuk, tapi bukan peraturan namanya, kita keyakinan ya. Kalau peraturan ada sanksi, ada hukuman, kalau keyakinan tidak. Keyakinan nanti akan ada konsekuensinya. Bagaimana jika ini dilanggar, maka konsekuensinya apa? Bukan hukuman ya anak-anak. Jadi pertama kali yang kita ucapkan di kelas, anak-anak di kelas kita sekarang merdeka belajar ya. Kita tidak ada hukuman ya. Di kelas ini no hukuman gitu nggih. No bullying, no hukuman seperti itu. Dari situ pun anak-anak sudah merasa lebih nyaman. Oh, ternyata di sini kita enjoy, nggak ada hukuman, nggak ada ini. Tapi kita mau buat kesepakatan kelas dulu ya. Kita buat keyakinan dulu ya gitu. Namun ini dengan bimbingan kita tempel dulu peraturan kelas kita yang sudah ada apa. Kemudian anak-anak kita ajak mengubah kata-kata yang negatif itu. Ada kata dilarang, ada kata lah, buanglah, janganlah atau apa, silahkan, itu kita ganti dengan bagaimana kita mengubah kalimat negatif tersebut menjadi sebuah kalimat positif. Jadi kan tugas kita untuk mendampingi anak-anak nanti untuk membuat sebuah keyakinan kelas seperti itu nggih Bapak Ibu. Baik. Nah, di sini sudah saya terapkan Bapak Ibu di kelas saya kemarin, yaitu menyusun sebuah keyakinan kelas. Saya pajang tata tertib yang ada, kemudian anak-anak ini saya ajak komunikasi. Anak-anak kelas kita ini maunya seperti apa sih? Oh, tidak boleh makan di kelas Bu, tidak boleh pakai sepatu. Nah, tidak boleh nih, sekarang tidak bolehnya diganti, jangan pakai kata tidak boleh, jangan pakai kata dilarang misalkan. Saat jam pelajaran tidak boleh makan, berarti makan hanya pada jam istirahat. Atau tidak boleh mencacat baku, merawat barang-barang yang ada di kelas dengan tanggung jawab, misalkan seperti itu. Kita arahkan, saya maunya kelas ini seperti ini Bu, berarti tugas kita yang mengarahkan, oh berarti kalimat positif seperti ini anak-anak, misalkan seperti itu. Ini anak-anak saya bagikan kertas post-it satu-satu, kemudian setiap anak saya fasilitasi untuk silahkan menulis kelas mereka maunya seperti apa, keyakinan kelasnya seperti apa, ditulis sendiri-sendiri. Kemudian siswa menuliskan keyakinannya, menempelkan keyakinannya itu di papan tulis, digabung dengan punya temannya satu kelas. Kemudian ada 2 siswa yang saya beri tugas untuk menyatukan keyakinan dalam satu wadah. Keyakinan-keyakinan yang sama bisa ditumbuk di post-it yang sama, sehingga keyakinan yang masih ada di situ merupakan sebuah keyakinan kelas. Jadi deal ya, ini keyakinan kelas kita ya. Jadi kamu sendiri yang buat dari kalian, dan kalian sendiri nanti yang akan melaksanakan seperti itu. Jadi ketika ada suatu masalah, kita bahasanya sudah berubah. Ayo, keyakinan kelasnya apa? Nggak boleh makan di kelas kan waktu pelajaran, seperti itu. Ayo, gimana kalau Bu Guru berbicara menerangkan pelajaran, anak-anak harus apa? Masih ingat nggak keyakinan kelasnya apa? Masih Bu, apa coba keyakinan kelasnya? Mendengarkan penjelasan guru atau menghormati orang lain ketika berbicara. Misalkan jika satu berbicara, maka yang lainnya mendengarkan, seperti itu. Tidak dilarang ramai, itu tidak. Sudah tidak ada kata-kata dilarang seperti itu, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya susun dengan murid-murid saya di sini. Ada beberapa, tapi ini ya saya contohkan di sini. Misalkan menjaga kebersihan kelas. Ini misalkan di dalam peraturan kemarin kan membuang sampah pada tempatnya. Di keyakinan kelas diganti dengan menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Jadi kata-kata buanglah ini diganti dengan menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Tidak buanglah, tapi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada kata-kata merawat barang di kelas dan menggunakannya dengan izin. Ini untuk mengganti peraturan, misalkan tidak boleh mencoret, tidak boleh misalkan memberantakan kelas atau apa. Ini diganti dengan
merawat barang-barang yang ada di kelas ini dan menggunakannya dengan izin. Pakai spedal pun anak-anak harus izin, misalkan seperti itu. Pakai pensil temannya, pakai penghapus temannya, anak-anak harus izin dulu. Dan ini saling mengingatkan. Kalau ada temannya yang lupa, ini teman yang lain mengingatkan. Misalkan di sini ada juga mengikuti pelajaran dengan tanggung jawab. Ini termasuk dilarang ramai apa. Ini diganti dengan kata-kata positif seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penerapan praktik segitiga restitusi ini sudah saya laksanakan di kelas saya. Bapak Ibu monggo jika berkenan untuk mencari tahu ataupun sharing bagaimana sih pelaksanaan segitiga restitusi itu sebenarnya. Mungkin panjenengan ingin mengetahui lebih lanjut posisi control manager itu seperti apa. Ini sudah saya laksanakan di kelas saya sebelum saya mengimbaskan hari ini, dan sudah saya upload di channel YouTube saya. Monggo Bapak Ibu nanti kepoin channel YouTube saya. Di sini ada Nihen Astari, ada beberapa channel, tapi yang saya pakai untuk sharing pembelajaran di sini yang pakai kerudung pink nggih. Nihen Astari, nanti monggo di situ ada demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Di situ ada 2 kasus yang berbeda. Yang satu kasus anak terlambat sekolah, yang satu kasus anak menggunakan barang tanpa izin dan merusak barang yang ada di kelas. Ini kedua-duanya saya praktekkan dengan menggunakan segitiga restitusi, dan ini memang ada kasusnya, memang benar-benar ada. Dan karena ada tugas praktik segitiga restitusi, ini kemudian saya angkat lagi kasusnya, sehingga anak-anak saya ajak untuk mengulangi kesalahan, bukan mengulangi, istilahnya skenarionya anak-anak tersebut silahkan kamu seperti berbuat kesalahan yang dulu gitu. Jadi kemudian saya dokumentasikan hal ini, harapannya apa, agar kita bisa sharing saja. Mungkin sedikit apa yang saya lakukan ini nanti bisa berkenan ataupun membantu Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar di kelas kita. Karena kegiatan Merdeka Belajar ini sangat luas sekali Bapak Ibu, tidak hanya dari perangkat pembelajaran, tapi penanganannya anak pun kita ternyata sangat luas. Nanti mungkin di webinar-webinar selanjutnya akan dilaksanakan pengimbasan semua program di Merdeka Belajar, khususnya dalam program Guru Penggerak ini. Dan ini juga gayung bersambut dengan kegiatan kita membuat komunitas di KKG. Nanti bisa kita dokumentasikan sehingga kita bisa sharingkan dengan teman-teman kita di luar daerah seperti itu Bapak Ibu. Maka harapannya kemarin diharapkan kalau bisa dari 50% lah, 50% dari anggota KKG yang bisa menyaksikan webinar ini, sehingga bisa mendapatkan informasi yang mungkin akan berharga seperti itu Bapak Ibu. Dan akhirnya materi saya pada sore hari ini sampai di sini Bapak Ibu. Akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Monggo saya silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin sharing bagaimana sih pengalamannya menangani anak, ada masalah apa di sekolahnya Bapak Ibu, sehingga apakah bisa dilaksanakan dengan segitiga restitusi ataupun keyakinan kelas itu seperti apa. Monggo Bapak Ibu saya silahkan untuk sharing pendapatnya, karena kita di sini sharing nggih, saling berbagi pengalaman. Kalau di sekolah saya seperti ini, di sekolah Bapak Ibu seperti apa, nanti hal yang baik bisa kita bawa ke kelas kita masing-masing. Baik, monggo, terima kasih Bapak Ibu, monggo disilahkan untuk sesi tanya jawab. Kita masih ada waktu 15 menit nggih untuk sesi tanya jawab. Kita bisa akhiri nanti tepat pukul 17.00. Monggo Bapak Ibu disilahkan. Tidak mau raise hand atau mau langsung disilahkan. Monggo ya. Oh nggih, Pak Mufid, monggo Pak Mufid, langsung saja Pak Mufid disilahkan. Bu Muji, monggo Bu Muji. Langsung monggo Bu Muji. Iya Bu Nihen, ini memang kita semua merupakan hal baru ya. Jadi webinar kita kali ini memang sangat berharga sekali,
karena memang semuanya adalah hal yang baru. Jadi kita perlu merubah dari peraturan menjadi keyakinan seperti itu. Banyak sekali yang perlu diubah. Memang kita belajar. Jadi bukan hanya kita kepada murid, ya. Kita sendiri sebagai guru memang harus banyak berbenah. Jadi perlakuan kita, ucapan kita terhadap anak itu memang banyak sekali yang perlu dibenahi. Saya kira itu. Dan mungkin setelah webinar ini, insya Allah kita semua nanti bisa mempraktekkan contoh seperti yang sudah diberikan Bunian tadi, yaitu membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi terima kasih sekali, ini sangat bermanfaat. Demikian Bunian itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Matur suwun sanget Bu Muji. Nggih. Nggih. Memang ini hal yang baru bagi saya juga Bapak Ibu. Ternyata selama hampir 17 tahun saya menjadi guru ini banyak dosa kepada anak-anak didik saya. Bahkan kepada anak saya sendiri pun saya merasa berdosa ketika anak saya ataupun anak didik saya berbuat salah. Ini saya sering menjadi seorang penghukum, membuat merasa bersalah, yang semuanya itu ternyata nanti berakibat jangka panjangnya tidak baik untuk anak-anak. Jadi kita dengan adanya Merdeka Belajar ini kita membuka wacana baru, merubah mindset kita, bagaimana kita seharusnya sebagai orang dewasa ini memperlakukan anak ataupun anak didik kita ini ke depannya seperti apa. Baik Bapak Ibu, nanti untuk materi-materi selanjutnya bisa nanti kita share ke grup KKG sehingga nanti kita bisa saling belajar, ngeten nggih. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman, mungkin ada kasus apa di sekolah, nanti bisa kita bahas di sini bagaimana caranya seperti itu. Boleh nggih Bapak Ibu? Jadi nanti kita saling membantu, saling sharing pengalaman ataupun pendapat nggih. Monggo disilakan yang lainnya. Bapak Ibu jangan lupa nggih, tadi sudah ada link absen, nanti itu sebagai dokumentasi KKG kita bahwa kita sudah melaksanakan KKG online pada sore hari ini nggih. Nanti biar diarsipkan sehingga kita nanti ada kedepannya ada dokumentasi dari Bapak Ibu. Untuk KKG Kecamatan Sawahan juga sudah ada media sosialnya yang saya fasilitasi, yaitu di Facebook. Monggo Bapak Ibu nanti jika berkenan bisa gabung di Facebook melalui KKG Kecamatan Sawahan. Nanti di situ ilmu-ilmu ataupun apa yang sudah kita peroleh tak lengkap rasanya jika belum kita bagikan ke orang lain. Jadi ketika di media sosial siapa saja bisa mengaksesnya. Gitu ya Bapak Ibu. Dan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini juga nanti akan saya bantu upload di YouTube sehingga kita semuanya bisa menggunakan dokumen ini untuk keperluan kita seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Saya kira karena sudah sore ini kayaknya sudah Baik, terima kasih Bapak Ibu, matur suwun sangat atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena hari ini banyak sekali kendala di device, kemudian di wifi dan segala macam, karena selalu saja sesi daring mesti seperti ini hambatan-hambatannya. Mohon untuk dimaklumi dan semoga kita kedepannya ada sesi yang lebih tepat waktunya, kemudian kita lancar sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih dari apa yang kita terima pada sore hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas bersama keluarga. Sampai ketemu di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, saya akhiri webinar pada sore hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.